New Life Church, mari sama-sama kita memuji, memuliakan Tuhan. Saya percaya Tuhan ada dimanapun kita berada, menyertai kita semua. Kasih tepuk tangan paling meriah bagi Tuhan kita, come on. Hey. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Mari bersuka cita bersama-sama, come on. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Mari naikkan syukur kita. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Semuanya angkat tangan, kita katakan ku naikkan syukur. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Sungguh biar hidup kami hanya bagi Tuhan. Kau berikan nyawamu bagi setiap kami. Tuhan, kami sungguh bersyukur. Dan biarlah kami menyembah-Mu, kami memuji nama-Mu. Jesus, beautiful Savior, God of all majesty, risen King, Lamb of God, holy and righteous, blessed Redeemer, bright morning star. All the heavens shout your praise. All creation bows to worship you. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus, your
above every name, Jesus. Jesus, beautiful Savior, God of all majesty, risen King, Lamb of God, you are holy, holy and righteous. There's a Redeemer, bright morning star. On the heavens shout your praise. All creation bows to worship you. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus, your name, name above every name. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, you are so beautiful, Jesus, your name, name above every name, Jesus. I will sing forever, Jesus, I love you. Jesus, I love you. I will sing forever, Jesus, I love you. Jesus, I love you. Come on, let's sing it all. And I will sing forever,
Kaulah alasan kami hidup. Kaulah alasan kami memuji. Dan seumur hidup kami mau menyanyikan kebaikan Tuhan. Kami mau mengasihi-Mu Tuhan. Jesus, we worship You. I will sing forever. Jesus, I love You. Jesus, I love You. I will sing forever. Jesus, I love You. Jesus, I love You. And I will sing forever. Jesus, Jesus, we love You. Jesus, we love You. Jesus, we love You. Come on, let's sing it all together. And I will sing. I will sing forever. Jesus, I love You. Jesus, I love You. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, Jesus, You're beautiful. Jesus, Your name above every name. Jesus, Your name above every name. Jesus, Your name above every name. Jesus. We give You all the glory and honor, Jesus. Hai all, welcome to our online service. Bagaimana kabar Anda sekalian? Saya percaya Anda semua dalam penyertaan Tuhan. Dan bagi Anda sekalian yang baru ikutan online service kita, Anda bisa isi welcoming card yang linknya ada di description box di bawah ini. So, welcome to the family. Kami sini Encountering Jesus Home Edition bersama Pastor Irwan Alexander featuring Ibu Gembala kita Jessica Hendra. Jangan lupa ya guys, Kamis jam 7 malam live on Instagram. So, don't miss out. Bagi Bapak Ibu sekalian, jangan lupa ya, New Life Kids diadakan setiap hari Minggu jam 8.30 dan jam 9 pagi via Zoom. Untuk info akses dan lain-lain, Anda bisa menghubungi nomor gereja atau DM ke Instagram @newlifeindonesia. Nah, yang ini pasti udah ditunggu-tunggu oleh para parents nih. Yes, Parenting Class dengan tema Stay Married While Raising Kids bersama Pastor Irwan Alexander, PDP Jessica Hendra, dan PDP Felicia Wong yang akan diadakan via Zoom tanggal 24 Juli 2020 jam 7 malam. Nah, Anda sekalian wajib untuk registrasi di nomor gereja berikut ini. Mari kita bersekutu dan menyembah Tuhan bersama-sama dalam live worship with New Life Worship yang akan diadakan pada hari Selasa 21 Juli jam 7 malam live on Instagram @newlifeindonesia.
Nah, berikut akan kami tampilkan update pembangunan gereja kita di Ciputra World. Check this out. Dan bagi Bapak Ibu yang rindu untuk menabur di rumah Tuhan, Anda dapat memberikannya melalui rekening pembangunan gereja di nomor BCA 46838444015. Be ready guys, minggu depan Church at Home akan dilayani oleh Pastor Jeffrey Rahmat from JPCC Jakarta. Kita semua pasti sudah tahu kan siapa beliau? So ajakin kerabat dan keluarga Anda untuk sama-sama diberkati pada hari Minggu jam 10 pagi. Dan sekarang tiba saatnya untuk persembahan. Saya akan pandu Anda sekalian dari sini. Di bawah ini Anda bisa melihat QR Code dan nomor rekening gereja New Life Church. Anda bisa pause video ini untuk mempersiapkan persembahan Anda. Jika sudah, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih karena Engkau selalu beserta kami dan menyertai kami dan memberkati kami berlimpah-limpah. Dan sebentar lagi kami hendak memberikan persembahan, biarlah ini bisa menjadi sarana untuk memperluas kerajaan-Mu di dunia ini. Thank you Jesus, dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Dan bagi Anda sekalian yang ingin memberikan persembahan persepuluhan, Anda juga dapat memberikannya melalui QR Code berikut, atau Anda bisa langsung saja transfer melalui nomor rekening gereja yang tertera. Sekian info minggu ini, mari kita mematuhi pedoman kesehatan yang telah diberikan oleh pemerintah. Jaga kebersihan dan kesehatan, see you next week and God bless you. Shalom jemaat Tuhan, ya ketemu lagi di minggu yang ketiga, nggak terasa ya. Dan minggu lalu Anda pasti diberkati dengan khotbah Pastor Dennis Daniel yang diberkati sama-sama type di kolom komentar, kasih katakan keren gitu ya. Nah, saya akan melanjutkan tetap di tema bulan ini, yaitu apa? Siapa yang ingat? Siapa yang ingat temanya? Ayo sekali lagi type di kolom komentar. Apa bulan ini? Storm proof ya. Kita tahan badai, bukan berarti tidak ada badai, tapi tahan badai bersama Kristus. Masih ingat khotbah saya 2 minggu lalu? Ya, tentang apa? Tentang the glory of suffering part 1. 2 minggu lalu saya jelaskan tentang apa itu tujuan Tuhan mengizinkan penderitaan. Tuhan tidak menciptakan penderitaan, tetapi Tuhan mengizinkan penderitaan ya. Kita masih ingat review 3 poinnya ya. Apa? Poin yang pertama, Tuhan tidak menciptakan penderitaan tetapi Tuhan tetap mengontrol penderitaan. Dan Tuhan selalu in control, itu artinya ya. Yang kedua, hanya Tuhan yang berhak menentukan apa itu kebaikan dan keburukan. Yang ketiga, Tuhan memakai penderitaan kita untuk membawa kemuliaan bagi namanya. Yang belum nonton seri yang pertama, mungkin Anda tidak dapat groundnya, common groundsnya ya. Anda tidak dapat idenya. Anda harus menonton, sudah diupload di YouTube ya, The Glory of Suffering Part 1. Dan sebelum mulai yang Part 2, saya tetap mau apresiasi untuk semua yang sudah melayani ya hari ini dari tim multimedia, soundman, production ya, yaitu lighting, sound semuanya. Apalagi praise and worship, service management, hospitality, semua yang sudah melayani, kita kasih tepuk tangan yang di rumah. Come on. Tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus tentunya, dan semua anak-anak Tuhan yang mendedikasikan waktunya, hidupnya ya untuk bisa membuat online service yang begitu luar biasa. Church at Home ini benar-benar feels awesome. Ada banyak gereja yang juga tanya, kita juga mengajar beberapa mereka untuk bagaimana productionnya, karena Anda tahu bahwa untuk mixing Anda bisa dapat suara yang seperti ini, praise and worship yang tadi Anda dengarkan itu butuh hours ya. Ada teman-teman dari production yang mixing itu berjam-jam. Mereka harus sampai subuh untuk mixing untuk bisa jadi berkat di mana-mana. Dan kami juga bersyukur bahwa acara Church at Home ini bisa ditonton bukan hanya dari jemaat New Life Church, tapi saya juga menyapa saudara-saudari saya yang ada di Medaeng ya. Ada puluhan orang yang di Medaeng kumpul untuk nonton ini setiap minggu. Juga ada yang dari Jakarta, dari Bandung, dari Medan, dari Malang, dari Batu, dari Jember, dari Banyuwangi, sampai
Sydney, Switzerland, ada di Philadelphia, Chicago, dan dari semua yang saya nggak bisa sebutkan satu persatu, ada shalom bagi Anda di dalam nama Yesus ya. Dan juga tetap doakan pembangunan gereja kita supaya nanti Natal kita bisa pakai untuk Natalan di sana. Doakan untuk New Life Ballroom ini bisa accomplish, bisa completed ya di bulan Desember. Dan tentunya tiap hari Kamis jangan lupa untuk ikuti doa malam bersama dengan saya di Encountering Jesus. Di live Instagram saya ya. Ini untuk semua jemaat dan juga untuk semua yang bukan jemaat. Kita memuji dan menyembah Tuhan sama-sama tentunya dengan lagu tembang-tembang kenangan ya. Banyak yang ketawa di studio, tembang kenangan selalu ya. Dan juga saya juga umumkan, ini bulan Juli, sudah 4 bulan kita nggak terasa online service, church at home. Perhatikan kerohanian anak-anak Anda juga. Kebaktian youth setiap Sabtu tetap ada. Anda cek Instagramnya di @alive_Indonesia. Itu adalah youth church-nya gereja kami, New Life Church. Mereka setiap minggu ada Alive League, bahkan ada games di hari Jumat kalau nggak salah. Dan hari Sabtu kebaktian, setiap Sabtu. Dan hari Minggu New Life Kids tetap ada di jam-jam yang sudah disediakan. Dari jam 8 sampai setengah 10. Dan kelas-kelas yang berbeda-beda. Tepuk tangan buat semua volunteers dari New Life Kids yang sungguh-sungguh menyiapkan waktunya, lagu, pengajaran yang tentunya Christ Center berpusat kepada Kristus. Ayo bangunkan anak-anak. Jangan alasan, anaknya nggak bisa bangun, sekolah lebih pagi. Sekarang saking sekolah libur. Kalau sekolah anak saya harus bangun jam 6 pagi. Bangunkan untuk mereka mendengarkan Injil. Jadikan ini prioritas. Life group, jadikan prioritas. Jangan kita ini perlu hidup berkomunitas. Kalau kita nggak mau melekat satu sama lain, kita merasa kita nggak butuh orang lain. Ayo, saya encourage jemaat di tengah-tengah pandemi ini justru semakin berapi-api buat Tuhan. Ya, sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih untuk hari ini. Tuhan, kami bersyukur kalau kami selalu diizinkan Tuhan untuk bisa ikut Church at Home ini, kami nggak mau take it for granted. Kami bersyukur bahwa kami ada di gereja yang sungguh-sungguh memperhatikan pertumbuhan rohani kami dan juga memperhatikan setiap message yang dikhotbahkan dari mimbar ini selalu berpusat kepada Kristus. Seperti visi gereja ini, membangun generasi yang mengalami Kristus dan menjadi terang bagi dunia. Hari ini ajar kami supaya lebih lagi kami mengenal Injil. Kami lebih lagi mengenal tujuan dari penderitaan itu apa Tuhan. Supaya kami jadi Kristen yang kokoh, bukan jadi Kristen yang manja. Urapi kami di dalam nama Yesus. Amin. Tadi sudah saya recap ya. 3 tujuan penderitaan ya. Anda jangan lupa nonton di 2 minggu yang lalu. Dan saya akan lanjutkan yaitu poin yang keempat. Kenapa sih ya 2 minggu lalu saya katakan orang Kristen tuh kadang kalau salah kaprah. Berpikir kalau jadi orang Kristen berarti tanpa ada penderitaan. Kalau jadi orang Kristen itu kalau sakit pasti sembuh. Bahkan gak akan ada penyakit dan sebagainya. Hey, kita masih hidup di dunia yang tidak sempurna. Di dalam Kristus itu ada pengharapan. Makanya kenapa Christ conquered the dead. Tuhan itu conquered death. Ya, Tuhan itu mengalahkan kematian. Kematian ini kan banyak orang di dunia ini yang khawatir dengan kematian. Kita nggak usah khawatir, ya. Karena Yesus telah mengalahkan kematian. Dan Yesus bahkan juga pernah menderita. Dia Tuhan yang bukan cuma asal ngomong. Dia Tuhan yang menjadi manusia. Merasakan penderitaan Anda dan saya. Dan banyak orang yang menderita kecewa dengan Tuhan. Karena dalam pikiran dan konsep. Yaitu selalu kita, 2 minggu lalu saya khotbahkan. Kita selalu mengidentifikasikan kebaikan Tuhan dengan kenyamanan kita. Betul? Kalau kita butuh uang. Kita berdoa. Breakthrough datang, wah Tuhan baik. Kalau kita sakit, kita berdoa untuk kesembuhan. Gak sembuh-sembuh, kita bilang Tuhan jahat. Tapi kalau kita sakit, tiba-tiba disembuhkan baru bilang Tuhan baik. Padahal sebagai orang Kristen, kita mesti tahu Sadrak, Meshak, Abednego ketika ada di dalam dapur perapian. Mereka berkata, Tuhan pasti menolong aku, tetapi seandainya Tuhan tidak menolong aku kali ini, aku tetap menyembah dan dia tetap adalah Allah yang hidup. Kita kadang-kadang lupakan hal itu. Makanya kenapa saya kadang-kadang menemui ada orang Kristen yang kecewa. Wah, aku udah lama berdoa, gak dapat breakthrough. Tuhan jahat, ninggalkan Tuhan. Wah, kalau dia lebih diberkati. Padahal aku udah pelayanan, aku udah lakukan ini. Kita merasa bahwa kalau kita melakukan ini, kita layak dapat ini. Bahkan ada pengajaran yang seakan-akan berkata, Tuhan tuh bisa diajak tuker-tukeran gitu. Wah, ayo kita adopsi hati Tuhan. Ayo kita lakukan sesuatu buat Tuhan supaya,
Jadi orang Kristen selalu maunya ada embel-embelnya. Kita lakukan ini supaya Tuhan kasih itu. Apa bedanya Tuhan dengan berhala? Kita jadikan Tuhan itu berhala. Kita datang kepada Tuhan, pokoknya aku maunya ini. Kita berusaha atur Tuhan. Padahal di tengah-tengah dunia ini kadang-kadang penderitaan juga terjadi. Terjadi juga dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Tapi kita tahan badai seperti tema bulan ini, stormproof. Kalau kita mengerti di balik penderitaan selalu ada makna yang luar biasa dari Tuhan. Ya, yang keempat, Tuhan memakai penderitaanmu, Tuhan memakai pergumulanmu untuk mendatangkan berkat bagi orang lain. Poin yang ketiga 2 minggu lalu sebelumnya adalah ini. Poin yang sebelumnya adalah Tuhan memakai ya penderitaan itu untuk membawa kemuliaan bagi namanya. Setelah membawa kemuliaan bagi namanya, yang keempat ini adalah Tuhan memakai pergumulanmu, penderitaanmu untuk mendatangkan berkat bagi orang lain. Kita lihat di Kejadian 50 ayat 20, kisah Yusuf. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni apa? Memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Tahan di ayat ini. Ketika Yusuf berkata, ketika ayat ini relate juga dengan ketika kita tahu bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu. Yusuf gak ngomong di ayat ini, wah memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Terus dengan kesombongannya dia berkata, tetapi lihat Allah telah menjadikan aku orang nomor 2 di Mesir, penguasa. No. Gak ada hubungannya dengan posisinya, gak ada hubungannya dengan kebanggaannya. Seperti 2 minggu lalu saya juga berkata bahwa semua hidup kita itu diciptakan untuk kemuliaan dan untuk tujuannya itu Kristus. Makanya kenapa visi gereja ini adalah membangun generasi yang mengalami Kristus. Dan ini harus saya juga mengingatkan diri saya setiap hari. Saya gak sempurna, saya manusia biasa. Injil, berita tentang Yesus Kristus itu bukan hanya, Injil itu adalah untuk pemula. Supaya orang ketika bertobat dengar Injil, setelah itu ya harus belajar yang lain. Padahal Yesus sendiri berkata ya bahwa semua isi Alkitab, all about it, it's all about Jesus. In all scriptures, semua firman, semuanya selalu mengarah kepada Kristus. Dan tidak ada seorang pun datang kepada Bapa selain melalui aku, kata Yesus. Kita gak akan bisa mengenal pribadi Allah Bapa dan Allah Roh Kudus dengan baik ketika kita tidak melihat Kristus in all scripture. Begitu pula kita sebagai gereja, kita harus terus mawas diri. Supaya yang kita khotbahkan bukan hanya relevan. Kalau yang kita khotbahkan ternyata dengan orang dunia yang belum kenal Tuhan cuma bilang, oh ya sama ya, relevan. Dan mereka gak berubah hidupnya. It's a question mark. Kita jangan mengkhotbahkan hanya sekedar motivasi dan moral. Karena isinya harusnya adalah Injil. Ketika orang merasa tertegur tapi tertegur dengan kasih. Ketika orang merasa, aku bisa berubah. Karena khotbah-khotbah yang lip service, Anda harus gini motivasi Anda semangat. Tapi 2 hari lagi Anda akan lupa kalau ternyata khotbah itu tidak mengarah kepada kuasa Kristus yang membangkitkan. Karena seluruh isi Injil dan seluruh isi sebagai umat Kristen, kekristenan adalah tentang Yesus Kristus yang telah datang di dunia. Dia pernah disalibkan, mati, dikuburkan dan bangkit. Dan Paulus berkata, aku tidak malu tentang Injil itu. Karena itulah yang membawa kuasa. Makanya kenapa kekristenan bukan tentang kita. Kekristenan bukan tentang impian kita. Kekristenan bukan tentang tujuan visi kita. Dan saya tidak pernah membangun jemaat untuk melayani visi kami. Tapi untuk melayani visi Kristus. Untuk melayani hati Kristus. Untuk semakin serupa dengan Kristus. Jangan lihat gembala di dunia. Lihatlah gembala agung yang di sorga. Yaitu Yesus Kristus Tuhan. Makanya kenapa Paulus selalu berkata, biarlah Kristus semakin bertambah dan aku semakin gak kelihatan. Kalau di dunia ini terbalik, orang bisa mengagumi hamba Tuhan sampai lupa mengagumi Tuhan Yesusnya. Di New Life Church, no. Kita mengagumi Tuhan dan lihat itu terjadi dalam hidup Yusuf. Yusuf yang begitu sombong dan dulu merasa dapat mimpi. Bahkan dia melihat matahari, bulan dan 11 bintang menyembah kepadanya. Tetapi ketika dia mengalami penderitaan, karakternya diubah dan dia berkata, now I know. Sekarang aku tahu bahwa ternyata Tuhan mengizinkan untuk aku masuk di dalam lubang. Untuk aku dijual sebagai budak. Untuk apa? Ayat 20 tadi. Untuk memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Tuhan mau pakai penderitaan. Untuk membawa kemuliaan kepada Tuhan. Dan untuk yang keempat. Anda menjadi berkat bagi orang lain. Ada satu quote yang luar biasa.
Yang 2 minggu lalu saya sudah bacakan, kita baca lagi supaya kita nggak lupa. Dengan suara yang keras yuk. 1, 2, 3. Life can only be understood backwards, but it must be lived forwards. Ditulis oleh seorang teolog yang luar biasa. Yusuf mungkin waktu itu tidak mengerti. Ketika keadaan itu, ketika dia melihat keadaan terpuruk, dia ada di dalam sumur, dia dibuang oleh saudara-saudaranya. Dia belum bisa melihat itu baik. Seperti 2 minggu lalu saya kasih perumpamaan. Ya, sekali lagi saya nggak akan ulang, Anda dengarkan sendiri. Seorang Tiongkok, yang sedikit ngomong Tuhan baik, kudanya kembali, kudanya hilang ngomong Tuhan jahat, balik bawa kuda banyak ngomong Tuhan baik. Anaknya kakinya pincang ditendang kuda, ngomong apa? Tuhan jahat. Tetapi ketika anaknya nggak disuruh ikut perang, baru ngomong, ternyata Tuhan punya maksud. Itu loh kita ini sangat terbatas. Pikiran kita tuh sangat kecil untuk bisa mengerti Tuhan yang begitu luar biasa. Makanya kenapa kalau Anda saat ini ada dalam penderitaan dan Anda belum dapat mujizat, jangan salahkan Tuhan. Tapi Anda tahu poin yang keempat, Tuhan mau pakai penderitaan itu untuk hidupmu mendatangkan berkat bagi orang lain. Dan Yusuf tidak lagi jadi orang sombong dan malah dia berkata, ternyata ini semua untuk memelihara kesejahteraan banyak orang. Dia gak lihat posisi, dia gak melihat posisi itu penting. Tapi dia melihat tujuan Tuhan dalam hidupnya. Saya berdoa melalui khotbah ini, Anda tahu bahwa segala sesuatu yang Anda lakukan, tujuannya itu adalah Kristus. Banyak orang Kristen yang cuma berhenti di tandanya. Berhenti dilihat, hamba Tuhan ini diurapi, luar biasa. Hamba Tuhan ini punya karunia. Hamba Tuhan ini dapat penglihatan ini. Ada nubuatan ini. Itu semua hanya tanda. Dan tanda selalu menunjuk kepada satu destinasi. Dan semua tanda dan mujizat dalam Alkitab hanya menunjuk kepada satu pribadi. Yaitu Kristus Yesus Tuhan. 2 bulan dari sekarang, kita akan jelaskan tentang mujizat-mujizat Yesus. Bahwa itu hanyalah tanda untuk menunjukkan siapa dia. Jangan berhenti di tandanya. Jangan cuma cari tandanya. Jangan cuma cari mujizatnya. Jadilah Kristen yang mencari pertumbuhan karakter semakin seperti Kristus. Suatu hari saya ke Israel dan bersama dengan beberapa couple di New Life Church. Dan ada satu tante yang ikut. Ya, seorang ibu yang ikut. Dan dia kesaksian. Kadang-kadang di tengah pergumulan kita tidak mengerti. Kok Tuhan izinkan penderitaan itu maksudnya apa? Waktu ibu ini kesaksian kita baru ngerti. Dia ngalami kanker stadium 4. Bahkan stadium lanjut. Dokter bilang tidak bisa sembuh. Tapi ketika dia sakit. Dia bukan malah berpikir. Kenapa Tuhan belum sembuhkan? Kenapa mujizat belum terjadi? Tapi dia bersyukur dan berkata, Tuhan kalau mau sembuhkan aku. Simple, gampil gitu kan ya. Tapi kalau Tuhan belum sembuhkan, bahkan mungkin Tuhan tidak sembuhkan, ada kehidupan lebih baik. Ada pengharapan lebih baik. Jadi fokusnya bukan di mujizatnya, tapi berserah penuh kepada kehendak Tuhan. Ya, nah ketika tante ini sakit kanker begitu berat, dia malah dapat hikmat dari Tuhan. Melalui kanker ini mungkin kamu tidak bisa lihat. Ketika Anda mungkin saat ini mengalami kanker dalam perusahaanmu atau kanker dalam hidupmu, Anda tidak bisa lihat kebaikan Tuhan apa ya. Bahkan jangan dengarkan pengajaran yang aneh-aneh. Ada hamba Tuhan yang bilang, kalau Anda nih sekarang krisis ekonomi, Anda kekurangan duit, Anda nabur yang banyak. Supaya Anda ada. Saya ini capek loh dengan yang supaya Anda lakukan. Ini supaya Anda, Tuhan bukan berhala. Sekali lagi. Jangan jadikan Tuhan itu robotmu atau berhalamu atau pribadi yang bisa Anda atur. Dia itu alfa dan omega. Dia mengatur segala sesuatunya. Segala sesuatu ada di tangannya. Dan haknya dia untuk menentukan apa yang baik dan tidak baik. Bukan kita. Ini loh kesalahan orang Kristen. Maaf. Dan kebanyakan bahkan maaf. Kita ini karismatik. Iya. Kita berbahasa roh. Kita percaya mujizat. Iya. Tapi maaf, justru banyak dari kalangan karismatik yang tidak mau mencari Kristus sungguh-sungguh, tapi cuma ngajarin tentang mujizat, cuma ngajarin tentang banyak nabur. Kalau Anda krisis keuangan malah nabur yang banyak. Makanya kenapa banyak juga orang yang kecewa sama Tuhan, karena nggak dengar firman yang sesungguhnya. Kita harus berubah. Kita harus menjadi karismatik yang berbeda. Yang menunjukkan bahwa Kristus adalah pusatnya. Bukan tanda-tandanya tadi. 2 minggu lalu saya kasih perumpamaan kalau orang mau ke Malang, mampir di Rawon Nguling. Keenaan di Rawon Nguling. Rawon Nguling itu cuma salah satu tanda untuk menuju ke kota Malang kan. Lupa destinasinya adalah kota Malang.
Seperti itulah orang Kristen. Keenaan dengan mujizatnya, keenaan dengan khotbah-khotbah motivasi, keenaan dengan lama-lama lupa kalau tujuannya adalah hidupnya semakin seperti Kristus. Balik ke cerita AI ini tadi, ke tante ini tadi. Ketika dia tahu bahwa, oh memang sakit penyakit itu ada di dunia. Dan kalau saya sakit saya nggak harus tanya kenapa ya. Kenapa Tuhan jahat ya, kenapa ya, dosaku apa ya, bukan. Tapi aku percaya Tuhan mau pakai hidupku untuk jadi berkat bagi orang lain. Ternyata di rumah sakit itu ketika dia di kemo, dia harus masuk rumah sakit, dia mulai menginjil. Dia khusus berdoa untuk orang-orang yang kanker, yang kemo diberi kekuatan. Dan tidak sedikit, banyak yang bertobat dan menerima Yesus ketika kita memberitakan yang benar. Bukan berarti, kalau kamu percaya Yesus sekarang, kamu pasti sembuh. Bukan gitu. Tapi kalau percaya Yesus sekarang, Tuhan bisa sembuhkan. Tapi kalau tidak, ada pengharapan yang lebih untuk kamu. Wah, dia melayani satu-satu. Dan di cerita tante ini, dia disembuhkan total dari kankernya. Tetapi dia tahu sekarang, kenapa Tuhan izinkan dia mengalami penderitaan. Sekalipun loh ya, Tuhan gak pernah kasih penderitaan. Itu kita harus tahu dulu. Tuhan tidak mencobai dan tidak dicobai. Ya, 2 minggu lalu saya ajarkan, tetapi Tuhan kadang-kadang hanya mengizinkan pencobaan itu terjadi. Untuk supaya apa? Anda semakin seperti Yesus dan untuk supaya Anda mengalami kemuliaan yang lebih. Dan hari ini tante ini khusus diberikan pelayanan untuk berdoa, counseling kepada orang-orang yang kemo, kepada orang-orang yang kanker. Dan dia injili satu persatu sampai dia punya WhatsApp grupnya untuk orang-orang sakit. Banyak yang tidak Kristen bilang, ibu ini luar biasa. Dia kasih kekuatan, kasih pengharapan. Karena Tuhannya namanya Yesus itu luar biasa. Karena dia dulu sempat mengalami kanker. Stadium lanjut, tapi dia tidak menyerah dan dia tetap percaya kehendak Tuhan yang terbaik. Dan Tuhan izinkan dia sembuh. Dan sekarang dia melayani banyak orang untuk terima Yesus dan bertobat. Seperti itulah juga yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup Yusuf. Manusia mereka-rekakan yang jahat. Kalau sekarang kelihatannya ada banyak orang yang mereka-rekakan yang jahat buat Anda. Orang yang kelihatannya mau menikam Anda, menusuk Anda. Ketahuilah bahwa Tuhan mereka-rekakannya untuk kebaikan bagi hidupmu. Amin. Poin yang kelima. Tuhan memakai penderitaan. Penderitaan adalah sarana pemurnian dan penemuan diri kita sesungguhnya. Sekali lagi, penderitaan adalah sarana pemurnian dan penemuan. Justru di tengah-tengah penderitaan, hati kita tuh dimurnikan. Mazmur 73 ayat 22 sampai 25 bagus sekali. Ayat 22, ayat yang genap saya baca, ayat ganjil semua yang di rumah baca. Semua yang mau baca sama-sama katakan yes. Type di kolom komentar, yes, yes, gitu ya semuanya. Haleluya. Pergumulan dan pengharapan, aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu. Ayat 23, semua yang di rumah, 1, 2, 3. Tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Tujuan penderitaan selalu ada kemuliaan yang bahkan mungkin kita belum mengerti hari ini. Ayat 25, ayo kita baca sama-sama. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Ini tujuannya. Tujuannya kalau kita gampang ngomong, oh ya Kristus pusatnya. Oh ya, kita lakukan ini semua kan untuk Kristus. Kadang kita cuma lip service, ngomong di mulut doang. Tapi justru ketika ada penderitaan, kita cek dan recheck hati kita. Benar enggak ya? Semua ini untuk Kristus. Termasuk ini berlaku bagi saya loh. Saya enggak sempurna loh. Setiap hari saya cek dan recheck benar enggak ya? Khotbah saya ini cuma untuk supaya jemaat berkata bagus. Atau benar-benar jemaat sadar. Wow, ternyata aku hanya perlu anugerah Tuhan. Ternyata aku ini manusia yang gak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Ini loh tujuan kekristenan. Ini loh tujuan harusnya setiap khotbah mengarahnya kepada itu tadi. Injil itu tadi. Sehingga Paulus berkata semua isi pelayananku. Paulus juga mengadakan mujizat. Paulus membangun gereja. Paulus bisnismen yang luar biasa. He is a tent maker. Dia pembuat tenda. Gak main-main. Dia orang yang berhikmat tapi dia berkata semuanya aku anggap sampah tanpa pengenalan yang benar akan Yesus. Dan bahkan dia berkata setelah aku kenal Yesus ternyata hidup adalah untuk Kristus. Wow. Hari ini justru pemurnian di tengah pandemi COVID-19. Gampang kalau kita ngomong. Aku membangun bisnisku, rumah bisnisku ini di atas batu karang.
Kristus. Tapi kita mungkin gak sadar Tuhan murnikan kita di tengah-tengah pandemi ini ketika Tuhan izinkan krisis ekonomi terjadi. Ternyata pertanyaan seperti Mazmur 73 ini, aku seperti orang dungu selama ini. Dan tujuannya adalah ayat 25. Selain engkau tidak ada yang kuingini Tuhan. Benar gak? Justru lewat penderitaanlah kita dimurnikan. Bahkan banyak kita melakukan pekerjaan, kita sudah bilang, oh aku udah melibatkan Tuhan. Tapi justru di tengah-tengah penderitaan kita dimurnikan. Sungguh-sungguh benar enggak? Kita bangun itu atas karena visi kita, kemauan kita atau kemauan Tuhan. Seperti Yusuf yang the dreamer itu. Dia pertama berkata, I'm a dreamer. Aku adalah seorang pemimpi, aku mendapatkan mimpi seolah-olah dari Tuhan. Padahal rumah kita, bisnis kita, pekerjaan kita, pelayanan kita dibangun di atas pasir. Di atas dasar keinginan kita, kemauan kita, kehebatan kita supaya kita lebih terkenal. Maaf, saya pun selalu cek dan recheck Tuhan yang saya lakukan supaya namamu lebih dikenal atau supaya ministry saya. Bahkan di tengah-tengah pandemi ini justru waktunya untuk Anda dimurnikan. Untuk Anda mengerti. Yusuf berkata, aku melihat matahari, bulan, 11 bintang menyembah kepadaku. Tetapi ketika dia mengalami penderitaan, dia semakin kuat dan dimurnikan dan dia berkata, oh ternyata selama ini visiku sendiri toh. Di tengah pandemi ini mungkin juga ada banyak sekali hamba Tuhan yang khawatir. Khawatir karena gak bisa lagi di panggung, khawatir ini, khawatir itu. Kalau kami memang khawatir istilah gini, memikirkan bagaimana ya makanan jemaat. Itu yang kami pikirkan, tapi ada yang khawatir jemaatku nanti lari kemana ya. Kembali lagi, apakah kita membangun ini untuk Kristus? Atau kita melakukan yang baik ini hanya supaya kelihatan baik? Atau ini memang kebenaran? Yaitu dasarnya adalah Kristus Yesus. Amin. Dan juga adalah sarana penemuan. Tadi saya katakan pemurnian dan penemuan. Justru ya, di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah krisis, Anda menemukan kayak tadi. Kesaksian itu. Ternyata tante ini dipakai jadi hamba Tuhan sekarang. Untuk melayani orang-orang sakit. Yang terakhir yang keenam. Di balik penderitaan ada kemuliaan yang jauh lebih besar. Greater good. Kejadian 45 ayat 7 dan 8 berkata seperti ini. Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Saya bacakan buat Anda. Yang masih on fire, katakan on fire. Type di kolom komentar. On fire, on fire, on fire. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu. Lihat, dari yang visinya dia, dari yang dia berkata, Yusuf berkata mendapatkan mimpi, mendapatkan penglihatan yang luar biasa, matahari, bulan, 11 bintang menyembah. Tapi akhirnya tujuannya dia mengerti, melewati penderitaan, dia mengerti, didewasakan karakternya. Melihat greater good, kemuliaan yang jauh lebih besar. Dia berkata, maka Allah telah menyuruh aku. Ternyata Allah loh yang mengizinkan itu untuk aku ada di lubang. Ternyata Allah loh mengizinkan sekalipun Tuhan tuh menangis loh kalau melihat anak-anaknya dididik. Tapi Tuhan menangis ketika melihat Yusuf difitnah oleh Lady Poti, Tante Potifar. Tuhan itu menangis. Tetapi Tuhan waktu itu seakan-akan membiarkan supaya apa? Tuhan memurnikan, memakai penderitaan itu menjadi sarana supaya Yusuf berkata, oh ternyata Allah telah menyuruh aku mendahului kamu saudara-saudaraku untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini. Dan untuk memelihara hidupmu. Sehingga sebagian besar daripadamu tertolong sih. Tuhan bisa pakai penderitaanmu untuk memuliakan nama Tuhan dan menolong banyak orang. Ayat 8 kita baca sama-sama dengan suara yang keras. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. See, semuanya kembali kepada Kristus. Oh, I know now. Dialah yang telah menempatkan aku. Minum dulu ya. Agak batuk. Terlalu semangat. Katakan Ciayo, Pastor. Type di kolom komentar, Ciayo. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapak bagi Firaun sih. Dan Tuhan atas seluruh istananya. Dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Manusia bisa mereka-rekakan yang buruk. Tuhan mereka-rekakan yang baik. Bahkan lihat Yusuf tahu. Bahkan Bapa di sorga
Tuhan Allah yang hidup, Yesus, telah menjadikan aku bapa bagi Firaun. Bahkan Firaun pun berkata, seluruh kekuasaan ini gak ada satupun yang boleh jalan tanpa perintah dari Yusuf. Dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir, dia tahu tujuan Tuhan dalam hidupnya. Dia mengerti ada tujuan yang lebih baik di balik penderitaannya. Melalui proses dari Yusuf menjadi Christ in Joseph. Melalui proses yang dulunya adalah aku. Pelayanan harus tentang aku. Bisnis itu tentang aku. Tapi ngomongnya Tuhan. Tapi hatinya sebenarnya aku. Melalui penderitaan itulah aku itu diubah menjadi yang dulunya Irwan. Sekarang adalah Christ in Irwan and Irwan in Christ. Itu tujuan Tuhan. Yusuf yang dulunya aku bermimpi. Aku pusatnya. Aku harus dilihat. Spotlightnya harus aku. Tapi melalui lembah, melalui sumur, melalui penjara, Yusuf berkata, oh ternyata aku tahu ada tujuan Allah yang begitu luar biasa. Yang dulu aku tidak bisa lihat itu. Yang sekarang saya ngomong sama Anda yang mungkin Anda tidak bisa lihat itu sekarang. Kenapa ya aku putus cinta? Aku udah benar-benar taruh hidupku buat dia. Kenapa ya aku kok alami ini? Aku udah kerja sungguh-sungguh, udah pelayanan sungguh-sungguh. Jangan ngejudge Tuhan dan berkata Tuhan gak baik. Diam dan lihatlah Tuhan sudah di sana. Nanti Anda akan kilas balik dan berkata, oh ternyata mendatangkan kemuliaan yang begitu luar biasa. Makanya Paulus berkata, penderitaan yang kau alami tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan datang. Ayat terakhir yang 2 minggu lalu juga saya baca. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat. Yusuf ngomong sama saudara-saudaranya, terhadap aku engkau mereka-rekakan yang jahat. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Tuhan bisa pakai yang buruk loh untuk mendatangkan kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni apa? Kita baca sama-sama dengan suara yang keras. Memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Ayo kita type ini. Supaya visi gereja kita jelas. Supaya apa? Kita type ini semua di kolom komentar. Memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Kalau Anda tahan dalam proses, percayalah Anda akan punya pengalaman yang luar biasa bersama dengan Tuhan sekalipun di lembah kekelaman. Dan Anda akan mementaskan banyak orang yang melewati lembah kekelaman. Tuhan akan pakai hidupmu untuk kemuliaannya dan untuk memberkati banyak orang. 6 poin ini. Yang pertama apa? Kita langsung ya dari 2 minggu lalu sampai hari ini kita belajar 6 poin. Tuhan tidak menciptakan penderitaan tetapi tetap mengontrol. Hanya Tuhan yang berhak menentukan apa itu kebaikan dan keburukan. Tuhan memakai penderitaan kita untuk membawa kemuliaan bagi namanya. Yang keempat kita baca sama-sama. Tuhan memakai pergumulanmu untuk mendatangkan berkat bagi orang lain. Yang kelima, penderitaan adalah sarana pemurnian dan pemenuhan. Ayat yang keenam, di balik poin yang keenam, di balik penderitaan ada kemuliaan yang jauh lebih besar. Greater good. Sebelum kita berdoa dan terima doa berkat, sama-sama nyanyikan lagu ini. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sama-sama katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sama-sama angkat kedua tanganmu katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sama-sama katakan waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Oh ya.
Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tepuk tangan yang meriah buat Yesus Tuhan kita. Haleluya. Saat ini hamba berdoa untuk setiap jemaat-Mu Tuhan, yang mungkin sedang melalui lembah kekelaman. Which is dalam lembah kekelaman pun Anda harus koreksi. Banyak lembah kekelaman yang Anda gali sendiri. Banyak masalah yang Anda create sendiri. Anda bisnis gak berdoa, Anda kongsi sama orang, Anda gak minta hikmat dengan Tuhan. Tapi lalu kalau belum dapat breakthrough, ya jangan salahkan Tuhan. Tapi tipe dan jenis apapun kesalahanmu sendiri ataupun yang Tuhan izinkan, percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Itu janjinya. Dia Tuhan yang juga pernah menderita. Bahkan Tuhan yang sudah mengalahkan kematian. Kematian adalah hal yang paling ditakutkan oleh dunia. Tapi Yesus Kristus Tuhan kita telah mengalahkan kematian. Dan saat ini, siapapun Anda, mari kita semua jadi jemaat di minggu yang ketiga ini. Kita taruh tangan kanan di dada, kita bertobat. Kita tahu mungkin selama ini motivasi kita keliru. Gunakan pergumulanmu justru untuk koreksi dan melihat apakah selama ini hatimu murni. Tapi Tuhan gak pernah jahat loh. Jangan berkata, jangan salah kaprah. Oh berarti Tuhan yang create problem. Bukan. Tuhan pernah ngomong gini waktu saya saat teduh, kalau aku mulai berpikir memberikan yang jahat kepada anak-anakku, aku akan stop jadi Tuhan detik itu. Karena tidak ada satupun yang jahat dalam pikiranku, itu Tuhan. Tapi lihat, sekalipun manusia mereka-rekakan yang jahat, Tuhan tuh bisa pakai itu karena Dia bekerja dalam segala sesuatu, termasuk yang buruk, termasuk kegagalanmu, termasuk saat ini mungkin kau terpuruk dan kau merasa paling gagal di dunia ini. Tuhan pakai itu untuk mendatangkan kemuliaan. Dan bahkan Roma 8 ayat 29 berkata bahwa semua itu tujuannya adalah untuk semua semakin Anda seperti Kristus. Aku berdoa ada kekuatan ekstra Tuhan. Dan bagi yang sakit saat ini, aku minta kesembuhan terjadi di dalam nama Yesus. Dan kalaupun belum terjadi, mereka jadi orang Kristen yang dewasa dan mengerti ada kebaikan Tuhan yang lebih. Dan bagi yang perlu breakthrough secara keuangan, aku berdoa Tuhan kasih hikmat. Kami bukan gereja yang mengajarkan formula-formula Tuhan. Gak bisa dibatasi dengan formula Tuhan terlalu hebat, terlalu besar, terlalu mulia, terlalu agung. Gak terbatas dengan pikiran kami yang begitu kecil dan cepat. Aku berdoa Tuhan kasih hikmat dan kekuatan. Dan Tuhan kasih hati yang baru bagi setiap orang-orang yang bekerja. Mereka ikut Tuhan selama ini bukan ada embel-embelnya, tapi karena mereka mau jadi semakin serupa dengan Kristus dan memuliakan Kristus. Berdoa sungguh-sungguh Tuhan, hikmat-Mu turun atas setiap orang yang punya yang perlu dengan hikmat. Yang perlu pemulihan rumah tangga, pemulihan dalam hubungan. Tuhan pulihkan di dalam nama Yesus. Dan supaya apa yang kami pelajari ini tentang the glory of suffering, ada kemuliaan di balik penderitaan. Kami sungguh-sungguh storm proof. Kami tahan banting. Menjadi orang Kristen yang semakin dewasa dan semakin matang. Dan karakter kami dan hidup kami bisa dipakai untuk jadi berkat bagi banyak orang sampai kepada bangsa-bangsa. Pemulihan terjadi saat ini bagi setiap jemaat-Mu yang menonton di dalam nama Yesus. Angkatlah kedua tanganmu saat ini. Terimalah berkat yang sempurna dari kedua tangan yang berlubang paku. Ingat, berkat yang sempurna itu adalah pengenalan akan Kristus. Dan berkat yang rohani, sukacita, damai sejahtera, pengendalian diri. Buah-buah roh turun atas hidupmu. Dan karaktermu semakin Kristus, semakin seperti Kristus. Dan yang jasmani akan mengikuti kelimpahan, berkat keuangan, kesehatan, semuanya hanya akan mengikuti ketika Kristus menjadi pusat daripada segala sesuatu. Dan terimalah berkat ini atas rumah tanggamu, pelayananmu, pekerjaanmu, segala sesuatu yang kau lakukan di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Semua yang percaya sudah diberkati. Jemaat New Life Church katakan amin 3 kali, come on. Amin, amin, amin. Tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Lebih dahsyat lagi buat Tuhan dan buat semua yang melayani hari ini, come on. Dan buat semua tim, haleluya. God bless you church and see you soon. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di dalam ibadah online kami. Apabila Anda membutuhkan informasi, Anda dapat menghubungi kami melalui Instagram atau call center. Have an awesome week ahead, stay safe, and God bless you.